Teman akhwat yang dirahmati Allah SWT, terima kasih masih bersama kami dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Tamu kita kali ini ya tokohnya versi hasil gitu ya. Ada Mas Hafid, pemilik dari rentalalat.com, ada juga apa lagi AMP ya? AMP Absolute Picture. Absolute Picture gitu ya. Nah tadi di sesi pertama sudah banyak cerita-cerita yang beliau angkat gitu ya. Lalu di sesi kedua ini juga kita masih akan mengangkat lagi lebih dalam cerita-cerita beliau. Sebenarnya bagaimana sih bisa terlibat di Rasil? Karena Mas Hafid ini salah satu juga yang membinanya akhirnya Rasil TV gitu terlibat dengan orang-orang yang ada di Rasil dan ustadz-ustadz yang ada di Rasil. Ini kan radio dakwah gitu, ngapain sih merapat ke sini gitu, ada untungnya gitu. Gimana Mas Hafid? Jadi sebenarnya ini pertemuan yang apa ya, awalnya itu saya ingat banget waktu itu ada di Masjid Shell ya, yang di dekat arteri ya. Waktu itu ada Ustadz Husain di situ, kebetulan saya datang ke sana. Kebetulan saya sholat di samping Ustadz Husain, gitu kan. Nah terus ketemu, terus saya salaman. Wallahu alam, saya nggak tahu Ustadz Husain tuh ujuk-ujuk kayak ngeliat muka kita, ngeliat muka orang susah kali ya. Jadi dia cuman ngomong gini, hidup di dunia susah ya, tapi artinya tuh luar biasa gitu. Ngejar dunia itu susah ya, gitu. Jadi maksudnya apa? Ini bilang, ya Sen. Terus satu udah diem aja lagi. Tapi kita tahu maksud satu itu apa? Bahwa jangan kebanyakan ngejar dunia, jangan kebanyakan mikirin dunia, gitu lah. Jadi capek ya hidup di dunia. Gitu doang. Tapi kita dalam, astagfirullah ini kenapa nih kok Habib ngomong begitu gitu kan. Terus kita tafakur, oh iya, kita selama ini mungkin muka kita kan ketahuan. Kalau kita kejar dunia kan muka kayak kusem aja gitu kan, nggak perlu cukur aja. Nah dari situ saya bilang, oh berarti kita harus berdakwah nih. Nah terus kemudian saya ingat banget waktu itu ujuk-ujuk saya diundang apa tuh? Acara ya di morning apa? Breakfast with wisdom. Waktu itu saya ngobrol, ketemu, alhamdulillah ketemulah sama Pak Farid. Pak Farid ya saya ngobrol, Pak Farid saya dengar rencananya mau bikin TV ya gitu zaman dulu. Oh iya, ente. Nah kebetulan Pak Farid, aneh ada kamera nih yang nggak dipakai gitu kan ya, kalau misalnya memang Rasil mau insya Allah kita bisa supply deh gitu. Ya udah ngobrol-ngobrol kayak gitu, saya nggak ini apa-apa, ujuk-ujuk 2 minggu kemudian Pak Farid telepon saya, inget banget saya lagi di Pondok Indah tuh. Fit, Ani udah beliin tuh parabola apa Pak Farid? Itu parabola nggak tahu tuh harganya 600 juta. Wah, astagfirullahaladzim, mau buat apa tuh? Kita mau bikin TV deh. Subhanallah. Akhirnya saya bilang, Pak, ini karyawannya udah ada belum? Belum ada sih Fit, gimana caranya? Astagfirullah, kita bilang, ya udah deh Pak, gini deh Pak, kita bikin mau workshop waktu itu. Audisi. Yang pertama kali workshop, bikin workshop dulu ya? Workshop fotografi waktu itu, saya ingat banget. Nah dari workshop itu kita disaring sekitar 30 orang jadi 10 orang. Nah di situ hampir 1 minggu kita bikin workshopnya. Udah Pak, nanti dari para pesantren, nanti biar saya didik dari nol gitu kan. Itu saya ingat banget nih orang-orang yang kameramen ini, baik bukan hanya mereka bisa mengoperasikan, dia tahu, Pak, yang pertanyaan pertama yang bikin saya shock dan hampir stroke itu adalah, Pak, ini masang baterainya gimana? Astagfirullahaladzim. Enggak, ini masih ada nih orangnya. Ya, waktu itu Atep sama si Agus kalau nggak salah. Gimana saya nggak shock gitu kan? Ya Allah, ini masang baterai aja nggak bisa, gimana syuting gitu kan? Tapi saya bilang, tenang, Allah itu menciptakan manusia itu udah pasti sempurna gitu kan? Gimana cara kita mendidik dan bagaimana kesungguhan mereka, dan subhanallah 1 minggu mereka dididik, dan alhamdulillah waktu itu saya undang teman saya dari Trans TV untuk ngecek mereka, dan mereka bilang, wah bagus Fit gitu loh. Mereka udah bisa syuting, mereka udah bisa editing gitu kan. Bahkan saya juga teman saya yang dosen juga saya ajarin untuk animasi gitu kan. Ya alhamdulillah 2 minggu bisa. Ya setelah 2 minggu alhamdulillah saya masuk rumah sakit langsung. Drop gitu kan. 3 hari, tapi subhanallah setelah itu kita mulai jalanin Rasil TV dan alhamdulillah tanggapannya luar biasa gitu. Bahkan sampai sekarang kan kita udah ada Instagramnya, kita udah main di Facebook, kita udah ambil di YouTube segala macam gitu kan. Nah subhanallah, nah itulah dakwah yang itu, dan mereka cikal bakalnya cuma dari itu aja, dan anak-anak pesantren. Jadi dari situ saya bilang bahwa ini Rasil insya Allah nanti akan jadi media yang besar gitu. Nah Mas, sekarang kan kita
berubah nih ya dari Rasil TV untuk layanan satelit menjadi streaming, Yep. lalu juga kita terjun ke media sosial. Yes. Mas Hafid melihat prospek peluang media sosial di juga dunia multimedia untuk dakwah Islam itu bagaimana? Kalau kita lihat Yes. ustadz-ustadz lain kan kayaknya bisa banget nih manfaatin media sosial. Betul sekali. Nah, sebenarnya gini, transformasi ke digital itu memang kita sudah rencanakan itu hampir 2 tahun pertama ya. Setelah 2 tahun pertama saya bilang bahwa memang satelit itu pertama cost-nya tinggi, gitu kan. Yang kedua adalah orang yang nonton TV itu cuma sedikit, gitu kan. Nah, sekarang coba lihat, saya lihat nanti 3 tahun yang akan datang orang akan meninggalkan TV, tapi mereka akan lebih ke YouTube, mereka akan lebih ke Instagram, mereka akan lebih ke WhatsApp sekarang yang semenit itu loh, gitu kan. Nah, dari situ kita udah mulai, kita bikin cikal bakalnya dengan potongan-potongan ceramah 1 menit, potongan-potongan ceramah 5 menit untuk di YouTube, gitu kan. Nah, alhamdulillah, jadi saya bilang bahwa kedepannya pasti yang akan besar adalah media sosial, gitu loh, bukan TV lagi, gitu. Makanya alhamdulillah Rasil pas nih. Strateginya udah tepat gitu kan, kita masuk ke ke media sosial dan kita masuk ke YouTube dan bahkan sekarang streaming bisa dilihat di mana-mana gitu kan, dimanapun bisa streaming. Dan saya lihat juga sekarang subscribernya udah tinggi gitu kan, Instagram aja followernya bisa lebih dari 26.000 sampai 30.000 kan sekarang gitu kan, itu subhanallah. Padahal kita baru bikin Instagramnya nggak sampai setahun gitu kan. Nah itu subhanallah. Subhanallah. Nah, kembali tadi ke perjalanan hidupnya Mas Hafid, ada sesuatu yang bisa diceritain lagi nggak ini mengenai pandangan Mas Hafid terhadap rezeki, pandangan Mas Hafid terhadap kekayaan dunia dibandingkan dengan kekayaan nanti di yaumil akhir. Betul. Pasti berubah kan pandangannya dari yang dulu sampai sekarang? Gimana? Jadi begini, saya setelah melalui berbagai macam cobaan, berbagai macam rintangan, saya dapat bahwa satu ilmu, ya kan, hal jazaa'ul ihsanu ilal ihsan, ya kan, surat Ar-Rahman ya, ayat 60 gitu, bahwa kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan, gitu lah. Jadi semakin kita berbuat baik, semakin banyak orang yang kita bahagiakan, maka kita pun akan bahagia, gitu. Jadi kunci dari kesuksesan, kunci dari kekayaan itu bukanlah sehebatnya kita berpikir, bukanlah sepintarnya otak kita, bukanlah sebriliannya ide-ide kreatif kita, tapi kesuksesan, kebahagiaan, kekayaan hidup itu kuncinya adalah bagaimana kita memuliakan dan membahagiakan orang lain. Itu kunci, gitu kan? Seperti yang Allah bilang bahwa hal jazaa'ul ihsanu ilal ihsan, tidak akan dibalas kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka banyak lakukan kebaikan. Pada saat kita ingin mendapatkan kemuliaan, banyak memuliakan orang lain. Pada saat kita ingin mendapatkan kekayaan, banyak kita kayakan orang lain. Jadi itu adalah kunci hidup. Jangan pernah mengejar dunia, karena dunia itu cuma sementara gitu loh. Tapi akhirat itu subhanallah, itu yang kita kejar. Jadi gini, kalau orang pepatah dulu kan bilang, ya kan, kalau misalnya kita menanam padi, maka rumput akan mengikut, gitu kan. Kalau kita menanam rumput, padi nggak bakal mengikut. Nah, gitu loh. Jadi maksudnya apa? Padi itu ibaratnya adalah itu akhirat, dunia itu ngikut. Tapi kalau kita nanam dunia, akhirat nggak bakal ngikut. Jadi dulu itu yang saya pegang, ya kan, bahwa saya 3 ayat itu aja yang saya pegang. Pertama, barang siapa yang Muhammad ayat 7, barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Terus yang kedua adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar, ya kan, untuk segala persoalannya dan memberikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah, untuk mempraktekkan teori-teori itu sekarang nih, dengan juga mengelola usaha di dunia masyarakat, di dunia sosial, apa maksudnya? Nah, alhamdulillah sekarang saya dari ketemu sama Yusuf Mansur gitu kan, itu tahun 2012 saya udah punya rumah tahfiz gitu ya. Sekarang alhamdulillah udah ada 60 anak dan kita juga lagi ngebangun rumah tahfiz di Puncak gitu ya. Jadi ada satu villa yang kita jadikan rumah tahfiz, insyaallah itu akan kemitraan. Jadi rumah tahfiz mengajari anak-anak hafalan Quran. Gitu. Alhamdulillah sekarang udah ada yang hafiz 10 juz, ada yang udah itu dari warga sekitar ya, gitu. Jadi yang Kalongan lah, ibaratnya rumah tahfiz Kalongan. Tapi nanti yang di itu kita mau bikin yang netep. Nah, terus kemudian juga kita udah punya TK
TK Duafa. Jadi TK itu TK Duafa. ya, jadi TK subsidi lah kalau kita bilang, bahwa TK itu bayarannya cuma 50.000, tapi gurunya kita ambil dari guru-guru yang bagus, dan itu untuk orang-orang yang nggak mampu. Kebanyakan sih dari anak-anak itu Gojek ya, gitu. Nah, terus kemudian juga yang terakhir ini kita mempunyai ada warung infak dan nuju berkah. Nuju berkah itu nasi uduk Jumat berkah gitu kan gerakannya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita kayak Ramadan ini kita bikin tebar 10.000 takjil gitu kan. Terus ada juga kita ada tebar 1.000 box air mineral gitu. Subhanallah, banyak teman-teman saya cuma pakai WhatsApp aja gitu kan, kita kirimkan, subhanallah udah hampir terkumpul hampir lebih 40 jutaan lah, dan kita udah menyalurkan hampir 5.000 takjil baru sampai 2 minggu ini ya gitu. Subhanallah. Nah, sekarang masuk bulan Ramadan gitu ya. Dijadikan kesempatan apa nih bulan Ramadan buat seorang Mas Hafid? Ya, kalau yang kita lakukan adalah banyak berbuat baik. Jadi, jadikan bulan Ramadan itu bulannya Allah. Kita berhenti. Kita lihat ke contohnya pengusaha di Arab Saudi, mereka pada saat masuk bulan Ramadan mereka banyak kan di masjid gitu kan. Nah, jadi mereka khusus buat Allah gitu kan. Nah, yang saya lakukan di sini adalah ya udah, saya setiap hari-harinya yang kerjaan saya itu adalah ya udah, ini hari ini mau takjil di mana? Hari ini mau mengasih mau ngasih takjil di daerah mana? Dan itu kan saya punya teman-teman komunitas gitu kan. Jadi kita ngatur hari ini misalnya berapa? 1.000 takjil itu di mana. Terus kemudian juga kita ngaji, banyak kan dekat sama Allah dengan mengaji. Terus kemudian kita juga banyak berzikir kepada Allah, banyak bertafakur, banyak beristighfar lah, ibaratnya seperti itu. Jadi yang kita lakukan di bulan ini ya adalah khusus buat Allah lah. Kita jadi karyawannya Allah ibaratnya. Yang gaji Allah, entar 11 bulan yang akan datang digaji sama Allah. Yang sekarang udah kita benar-benar buat Allah dah. Ini ngomong-ngomong Mas Hafid, hobinya apa sih sebenarnya nih? Apa hobinya dari awal emang videografi? Saya dari kecil itu paling paling bergairah kalau ngeliat kamera gitu kan. Jadi makanya memang saya hobi fotografi dan videografi. Tapi kalau sekarang lebih ke ini ya, ke bisnis ya. Jadi kalau misalnya selama itu ada bisnis hobi sekarang. Jadi hobi. Kalau kita butuh. Jadi insyaallah kita hobinya di situ, dan kalau sekarang sih lebih banyak di bisnis ya. Jadi lebih seneng gitu. Dan di sosial juga udah ya, itu bagian dari part of my life lah, ibaratnya banyak berbuat baik aja lah. Mas Hafid ini asli lahir Jakarta ya? Lahirnya menumpangnya di Lampung, tapi gedenya di Jakarta. Gede di Jakarta. Baik, ada pesan-pesan Ramadan untuk sebagai penutup kita ya, kepada pendengar. Ya. Jadi jadikan Ramadan ini sebagai bulan kita menjadi karyawannya Allah. Jadikan Ramadan ini kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan Ramadan ini kita selalu berbuat untuk Allah, berbuat untuk umat manusia, berbuat untuk masyarakat sekitar, bahagiakan orang lain, maka Allah akan membahagiakan kita, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk membahagiakan dan memuliakan orang lain, insya Allah itu adalah jaminan Allah untuk membahagiakan kita, baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Ya, terima kasih banyak Mas Hafid. Mudah-mudahan ceritanya bermanfaat dan juga menginspirasi kita semua. Amin, insyaallah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT. Sahur bersama tokoh kita edisi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat bagi Anda semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Saya yang bertugas ditemani dengan tim saat ini yang turun ada Fahri, Agus, juga Panji dan Pajar. Undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.